datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Salam, sekali lagi salam. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan waktu ini yang kau berikan Tuhan untuk kami dengar firman-Mu. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam. Ya, hari ini kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-36. Tentang Paulus di Tirus dan di Kaisarea dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Ya, sekali lagi kalau kita mengingat di pasal yang ke-20 di bagian akhir, ya, kita melihat Paulus mengadakan perpisahan, ya, perpisahan dengan para penatua jemaat di Efesus yang berlangsung sangat emosional, ya, karena rasa cinta yang begitu besar antara Paulus dan jemaat. Ya, dan dia memberikan sebuah nasihat yang luar biasa yang dia ambil dari Tuhan Yesus sendiri. Apa itu? Satu statement yang sangat memberkati saya di pasal 20 bagian akhir dikatakan bahwa adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Yaitu bagian akhir ya, nasihat yang diberikan kepada Rasul Paulus untuk para penatua jemaat di Efesus. Dan ini udah berbicara secara pribadi dalam kehidupan saya. Ya, sebelum kita memulai pasal 21 ini mengingatkan kita bahwa di dalam sebuah pelayanan, ya, bukan tentang apa yang kita bisa peroleh, apa yang kita bisa dapat, tetapi tentang apa yang kita bisa berikan, bagikan kepada jemaat atau orang yang kita layani, ya. Walaupun kalau kita melihat di sekitar sekarang, kita tidak bisa tutup mata bahwa begitu banyak pelayanan yang memanfaatkan pelayanan itu untuk meraup keuntungan secara pribadi.
pribadi. Dan sekali lagi, itu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan hal itu adalah dosa. Kita lihat di pasal 21 ayat 1 sampai 36, tapi kita akan melihat ayat 1 sampai ayat 15 terlebih dahulu. Di sini kita akan melihat bagaimana jejak perjalanan Paulus sampai kembali ke Yerusalem. Kita baca ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapatkan kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Sirpus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Ya, jadi ayat 1 sampai 3 kita melihat di sini sesudah perpisahan yang berat itu. Ini berbicara tentang pasal 20 bagian akhir, ya, perpisahan Paulus dengan para tua-tua di Efesus, ya. Kita melihat bahwa cinta Paulus kepada jemaat di sana terwujud dari cinta jemaat kepada Paulus. Ada keintiman, ada kesatuan yang mendalam, ya, dan rasa kasih cinta dan persatuan inilah yang harusnya bisa kita teladani dan miliki di dalam komunitas rohani atau sesama orang percaya yang kita miliki. Ya, jadi bukan saling berkelahi, sindir sana sini, gosip sana sini, tetapi sebagai saudara seiman di dalam Tuhan atau seteman pelayanan, yang harus kita lakukan adalah memiliki rasa cinta, kasih, persatuan di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi walaupun di sini juga kita melihat sekalipun Paulus, ya, sangat menarik. Kenapa di ayat 1 sampai 3 ini kita bisa belajar juga tentang sekalipun Paulus cinta mereka, ya, sangat mengasihi jemaat di sana, para tua-tua, tapi Paulus tahu taat akan firman Tuhan lebih penting, yaitu dengan dorongan Roh Kudus dia harus kembali ke Yerusalem, ya. Sangat luar biasa. Ini sangat memberkati saya. Kenapa? Karena jangan sampai karena orang yang terkasih yang kita miliki di sekitar kita akhirnya menjadi penghalang untuk kita taat akan dorongan dari Roh Kudus. Ya, karena memang kadang tantangan terberat akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita itu biasanya dari orang terdekat. Ya, dari orang terdekat untuk kasih nasihat kita. Untuk apa? Saya ingat pertama kali saya mau ke Surabaya, mau sekolah Alkitab di sana, ya, itu semua keluarga saya, kakak-kakak saya, orang tua saya bilang, wah, nanti kalau jadi hamba Tuhan makan apa? Ya, seperti itu. Atau bisa dapat uang sebanyak apa, ya, seperti itu. Bagaimana nanti masa depan, ya, semuanya itu banyak hal. Tapi puji Tuhan, semuanya itu terbantahkan dan akhirnya keluarga saya tahu bahwa ikut Tuhan tidak sia-sia, dan akhirnya mereka mensupport saya 100% untuk masuk ke dalam pelayanan. Karena sekali lagi, pelayanan bukan tentang apa yang mau kita raup dapatkan, tapi tentang bagaimana kita rela dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi yang membagikan kebenaran firman Tuhan ke orang lain. Membagikan sesuatu, bukan untuk mendapatkan, tapi membagikan. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Wow, Paulus di sini ada di Tirus. Di sini Paulus tidak lupa untuk mengunjungi murid-murid 7 hari lamanya katanya. Untuk apa? Jelas, ya, untuk menguatkan murid-murid di sana. Dan saya tidak pernah bosan di dalam dunia pelayanan, ya, karena Kisah Para Rasul ini bicara pada saat gereja mula-mula, ya, seperti itu. Di dalam pelayanan kehidupan orang percaya, terlebih khusus kita setiap orang yang ada di dalam pelayanan Tuhan, untuk kita tetap mengingatkan dan menguatkan mereka yang kita layani, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Mungkin kita bisa berkunjung secara langsung, ya, atau bisa lewat telepon. Tapi kita tahu bahwa saat-saat ini adalah masa pandemik, ya, di mana kita dituntut untuk di rumah saja, ya. Tetapi bukan berarti akhirnya kita pasif, ya, kita tidak peduli dengan orang-orang yang kita layani, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan.
Tuhan sudah siapkan semuanya. Saudara punya alat komunikasi seperti handphone saudara dan yang lainnya. Yang saudara bisa pakai melalui media WhatsApp, melalui media Zoom, Facebook, dan yang lain-lain. Bisa saudara pakai untuk menunjukkan kepedulian saudara untuk orang-orang yang saudara layani. Dengan menghubungi mereka, menanyakan kondisi, kabar, dan berdoa bagi mereka. Ya, seperti itu. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, di sini kita akan melihat Paulus ya dari Tirus dia ke Ptolemais dan berangkat ke Kaisarea. Ya, kita akan lihat itu. Kita baca ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Dari Tirus kami tiba ke Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Ya, jadi menarik di ayat 7 ini Paulus kembali menguatkan saudara seiman yang ada di sana walaupun hanya 1 hari saja, dan 1 hari itu sangat berharga. Ya, kunjungan kita, kepedulian kita dalam bentuk apapun, berapa lama pun, itu sudah sangat memberkati orang yang kita layani, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat kita hanya tanya kabar mereka, mereka rasa sangat diberkati dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus memberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Di sini jelas Paulus tinggal di rumah Filipus, ya, orang yang terpilih di Yerusalem. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-5, dan dikatakan dia juga seorang penginjil, ya, sama seperti Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5, ya. Terus ayat yang ke-9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ya, luar biasa. Jadi Paulus tinggal di rumah Filipus yang adalah tadi dikatakan orang yang terpilih, penginjil. Jadi dia punya 4 anak juga yang bernubuat, artinya orang percaya juga, pengikut Yesus Kristus yang punya karunia bernubuat. Ya, jadi bernubuat ini adalah karunia yang Tuhan berikan. Ya, ingat ini bernubuat, bukan dibuat. Apa maksud saya? Karena ya banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ya mereka mengaku-ngaku punya karunia bernubuat, padahal bukan karunia bernubuat yang mereka punya, tetapi karunia dibuat-buat. Dan ini adalah sesuatu yang salah, dosa di hadapan Tuhan, ya. Karena begitu banyak. Kita terbuka saja, ya. Banyak mengaku hamba Tuhan, tapi cara mereka yang mereka ajarkan bukan perintah Tuhan, bukan ajaran Tuhan, tetapi ajaran setan dan yang lain-lain. Contoh, saya pernah ketemu satu hamba Tuhan, ini kisah nyata, ya. Pada saat ada orang sakit datang kepadanya, yang dia lakukan adalah dia menyobek Alkitab, dibakar, dicampur air, dan disuruh orang itu untuk meminum itu Alkitab, bekas Alkitab yang udah dibakar jadi abu dicampur air. Apakah itu ajaran Tuhan? Jelas tidak. Itu maksud saya. Banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, mengikut Tuhan, dan melakukan praktek sesuai yang Tuhan mau, padahal tidak. Sama seperti yang saya katakan tadi, ya. Nubuat adalah karunia yang diberikan Tuhan, bukan dibuat-buat, ya, seperti itu, ya. Jadi harus hati-hati membedakannya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kembali ke Kisah Para Rasul pasal 21. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem, ya. Jadi di ayat 10 sampai 11 ini kita sudah melihat bahwa ada nubuat tentang apa yang terjadi sama Paulus, ya. Apa itu? Kita lihat, kita sudah baca tadi barusannya bahwa Paulus akan diikat oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, diserahkan, ya, di tangan bangsa-bangsa lain, ya. Dan di ayat ke-14 nanti kita akan lihat dikatakan jadilah kehendak Tuhan, ya. Dan di ayat 27 sampai 36 nanti kita bisa lihat bahwa pada akhirnya dia benar, dia ditangkap. Jadi poinnya adalah bahwa Paulus di sini sadar oleh dorongan Roh Kudus dia harus ke Yerusalem untuk ditangkap, dan dikatakan jelas bahwa dia sudah dibuatkan, artinya itu harus
tergenapi. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat di Filipi 1 ayat 29 bahwa Paulus bahkan berkata bahwa penderitaan di dalam Kristus juga bagian dari karunia Allah. Filipi 1 ayat yang ke-29. Jadi kalau kita masuk ke dalam penderitaan karena iman kita di dalam Tuhan, jangan berkecil hati. Karena itu bagian dari karunia Tuhan. Ya, jadi karunia Tuhan bukan hanya saudara minta, Tuhan saya hanya mau karunia bernubuat. Saya hanya mau karunia untuk berbahasa roh atau menafsirkan bahasa roh atau yang lain-lain. Ya, tetapi ingat bahwa menderita di dalam Kristus karena iman kita juga itu adalah karunia dari Tuhan. Ya, ayat ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Wow, ya, di sini kita melihat bahwa dia mendengar nubuat itu. Ya, murid-murid mencoba untuk menghalangi Paulus ke Yerusalem karena ada nubuat yang sudah mereka dengar, tetapi Paulus bersikeras ke sana. Ya, jadi semakin dia dengar apa yang mau terjadi sama dia, itu tidak mengecilkan hatinya, tapi dia sadar, ya, dia tahu dia harus menggenapi itu nubuat apa yang memang harus terjadi, terjadilah. Karena nanti kita akan melihat, ya, ada kata yang jadilah kehendak Tuhan di ayat yang ke-14. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Dan memang betul, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kata jadilah kehendak Tuhan, hal ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Ini sangat memberkati saya. Ya, karena murid-murid sadar in the end atau pada akhirnya biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, dan arti kata kehendak Tuhan itu sangat dalam. Artinya bahwa mengizinkan hal yang terbaik atau yang Tuhan mau, dan yang pastinya yang Tuhan mau itu adalah hal yang terbaik. Itu terjadi di dalam kehidupan kita, terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, ya. Dan kita lihat di ayat ke-15 di situ firman Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggallah Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat di sini bahwa Paulus berangkat ke Yerusalem. Artinya kehendak Tuhan, Paulus harus ke sana. Ya. Dan menarik dalam kehidupan kita, ya. Saya diingatkan oleh perkataan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Ya, di situ dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat ke-15, saya akan bacakan buat kita semua, ya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15 firman Tuhan, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jadi dikatakan dengan jelas bahwa jika Tuhan menghendakinya, artinya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus menyadari bukan tentang apa yang kita mau, bukan apa yang mau kita kehendaki, bukan apa yang beta mau raih, tetapi tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau raih dalam kehidupan kita, ya, untuk kita bisa capai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan tentang kita lagi, tapi tentang pribadi yang hidup di dalam kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati bagi kita, bangkit bagi kita, naik ke surga bagi kita. Jadi kita harus selalu berkata dalam kehidupan kita, rencana kita, masa depan kita, jodoh kita, kuliah kita, sekolah kita, profesi kita, pekerjaan kita. Kita katakan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Itulah yang kita harus lakukan. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ya. Mengizinkan, ya, kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti. Ya. Tapi pertanyaan bagi saudara dan saya secara pribadi, kehendak siapa yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan punya kehendak atau diri kita sendiri yang punya kehendak?
Tapi bagi saya, dan saya mendorong untuk kita semua saat ini, supaya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Ayat yang ke-16, firman Tuhan. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Sirpus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ya, jelas di ayat 16 ini beberapa orang yang ikut Paulus dalam perjalanan ke Yerusalem. Ayat 17 sampai ayat ke-20. Ya, di sini kita akan melihat Paulus tiba di Yerusalem dan memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan untuk orang-orang di luar Yahudi, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, orang-orang yang di luar Yahudi juga, ya. Ayat ke-17, ya, firman Tuhan. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati, ya. Jadi mereka disambut dengan suka hati, artinya ada sukacita yang terjadi atas kedatangan Paulus. Kenapa? Di ayat yang ke-18. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, semua penatua yang telah hadir di situ. Jadi di sini di ayat 18, ya, Paulus bertemu dengan pemimpin-pemimpin di sana, tua-tua di Yerusalem. Salah satunya jelas di situ di-mention, ya, disebutkan ada Yakobus di situ, ya. Untuk apa? Di ayat 19. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan tentang terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi di sini Paulus memberikan sebuah kesaksian kepada mereka tentang yang dikerjakan Allah dalam perjalanan misi dan mendirikan jemaat di luar Yahudi atau di bangsa-bangsa lain. Dan ini sesuatu yang luar biasa, ya. Sesuatu yang luar biasa bagaimana Rasul Paulus kembali dengan sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan, ya. Di ayat yang ke-20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, ya. 20 bagian A, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Jadi karena kesaksian itu para tua-tua bersyukur atas pekerjaan Allah, ya, untuk orang yang percaya pada Tuhan, atas orang-orang yang bukan hanya orang Yahudi yang ada di luar Yahudi, tetapi untuk orang-orang yang bahkan di luar dari Yahudi, ya. Ini sangat luar biasa. Jadi memang kesaksian itu sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya, karena kesaksian itu bisa membangun orang lain juga. Tetapi ingat, dalam sebuah kesaksian harus Tuhan yang dimuliakan, harus Tuhan yang ditinggikan, bukan diri kita. Makanya kalau kita ingin bersaksi, kita harus memperhatikan, ya. Kalau bisa memang jangan sampai kebanyakan mi atau aku. Tetapi kebanyakan dia. Karena memang dari sebuah kesaksian harus Allah yang dimuliakan. Harus pribadi Tuhan yang ditinggikan. Bukan diri kita. Bukan tentang kita. Tetapi tentang Tuhan yang harus diagungkan dari sebuah kesaksian kita, ya. 2 ayat yang ke-20b sampai ayat yang ke-26, ya. Di sini kita akan lihat, ya, apa yang terjadi ayat 20b sampai ayat yang ke-26. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tangguhkanlah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitakan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Yang menarik,
Di ayat 20 sampai 26 ini, apa yang terjadi di sini bahwa Paulus menyadari ada beberapa orang Kristen Yahudi yang melaporkan hal-hal buruk tentang Paulus, ya. Jadi di sini akhirnya ada sebuah rekomendasi untuk Paulus lakukan untuk membersihkan namanya, yaitu menyuruh mereka, ya. Jadi ada tuduhan, apa itu tuduhannya, itu menyuruh bahwa Paulus menyarankan untuk total melepaskan hukum Musa, jangan dilakukan lagi, ya. Dan pastinya ini tidak benar karena Musa, ya, karena yang Musa ajarkan bahwa yang Paulus ajarkan jelas bahwa bukan untuk melupakan, ya, atau untuk meninggalkan, tetapi di sini yang Paulus ajarkan bahwa ajaran Musa, ya, itu tidak membuat pembenaran di hadapan Allah, hanya melalui iman di dalam Yesus, bukan hukum Musa, ya, seperti itu. Itu yang Paulus ajarkan, ya, bahwa pembenaran di hadapan Allah hanya melalui iman di dalam Yesus, bukan hukum Musa. Jadi nggak pernah Paulus menyuruh untuk tinggalkan atau jangan lakukan hukum Musa seperti itu. Kenapa? Lihat, kita baca jelas di 1 Korintus 9 ayat 20. Saya akan bacakan. Firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi jelas motivasi Paulus di sini untuk menuruti, melakukan nasihat dari para tua-tua tadi, supaya apa? Supaya jiwa mereka bisa diselamatkan, supaya Paulus bisa memenangkan jiwa mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ayat 27 sampai yang ke-30. Ya, di sini kita bisa lihat orang-orang Yahudi yang dari Asia, ya. Jadi artinya bukan ini orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka sampai dari Asia, mereka ikut ke Yerusalem, membuat keributan, ya, dan provokasi untuk menangkap Paulus. Kita akan lihat ayat 27 terlebih dahulu. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Jadi sekali lagi bahwa di sini mereka mengikuti Paulus, memfitnah Paulus, ya, menghasut orang banyak untuk melawan Paulus. Wow, dedikasi yang luar biasa untuk menghambat pekerjaan Tuhan, ya. Ini memang iblis ini luar biasa betul-betul. Dan sebenarnya di sisi lain kita bisa harusnya jadi motivasi untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus lebih dari mereka untuk kita memberitakan Injil. Lebih kalau mereka giat menghambat Injil, kita anak-anak Tuhan harusnya giat untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi menarik, apa tuduhan mereka sama Rasul Paulus? Ayat 28, ya. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Jadi mereka menuduh bahwa Rasul Paulus mengajarkan untuk menentang bangsa Yahudi, menentang hukum Taurat dan menentang bait suci, ya. Di ayat ke-30, maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus, menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga pintu semua gerbang bait Allah itu ditutup. Wow, jadi akhirnya apa yang terjadi? Tergenapi apa yang dinubuatkan. Akhirnya Rasul Paulus diikat, dia diseret dan ditangkap, ya. Ayat 31 sampai 36 bagian akhir. Di sini kita akan melihat pasukan Roma menyelamatkan Paulus, ya. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem telah gempar, ya. Jadi mereka berencana untuk membunuh Paulus. Di ayat 31 jelas, ya, mereka punya rencana untuk bunuh Paulus. Di ayat ke-32, kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Jadi jelas di sini bahwa setelah kepala pasukan dengan bawa prajurit-prajurit dan perwira-perwira datang, ya, akhirnya orang kerumunan itu, orang banyak itu berhenti memukuli Paulus dan mereka langsung berhenti. Jadi dengan kata lain, sebelum
perwira ya tadi ini kepala pasukan datang, artinya Paulus sedang dipukuli ya. Penderitaan yang harus Paulus alami. Sekali lagi, bukan berarti ikut kehendak Tuhan, yang menggenapi rencana Tuhan semuanya akan aman, ya. Tetapi terkadang, ya, penderitaan memang harus dialami. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena pada saat kita masuk dalam sebuah penderitaan, karena iman kita di dalam Tuhan, itu sebuah karunia yang luar biasa. Ayat 33 sampai 34. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang dia perbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya, ini ada pula yang meneriakkan itu, dan oleh karena keributan itu tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ya, jadi mereka kesulitan untuk mendengar ya pada saat Paulus ditanyai. Kenapa? Karena orang banyak berteriak-teriak ya, seperti itu. Orang banyak berteriak-teriak ya, jadi sampai nggak bisa kedengaran kayak gitu. Jadi akhirnya Rasul Paulus dibawa ke markas. Dan di ayat yang ke-35 sampai 36, ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyakkan dia, enyakkan dia. Jadi mereka kesulitan membawa Paulus ke markas ya, karena orang yang berdesakan mengikuti mereka sambil berteriak, enyakkan dia, atau dengan kata lain harus dihukum mati, bunuh dia, bunuh dia. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin tutup dengan ini. Melayani Tuhan atau ikut di dalam pelayanan, keterlibatan dalam pelayanan Tuhan, kerajaan Allah, ya, melakukan kehendak Tuhan, bukan berarti tidak ada penganiayaan, ya, tapi dalam penganiayaan yang kita tanggung ada Yesus yang beserta dan menguatkan kita semua. Dan percayalah bahwa penderitaan yang kita tanggung adalah anugerah dari Tuhan. Karena hidup kita bukan tentang apa yang ada di dalam dunia ini, tapi tentang di sorga. Nanti kita ada di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan pribadi Yesus kepada orang yang belum pernah mendengar kasih Allah. Dan pada saat kita melakukan itu, masuk terlibat dalam pelayanan, jangan saudara harapkan semua akan lancar baik-baik saja. Karena kalau Tuhan kita menderita 2000 tahun yang lalu bagi kita murid-muridnya juga akan menderita karena iman kita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat benar firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom.